Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sudah lengkap semua kan? Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam pelajaran ke-7 dengan judul materi beriman kepada malaikat Allah. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak tolong simak penggalan Al-Quran yang akan ibu bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak sih apa makna beriman kepada malaikat Allah? Jadi anak-anak, makna beriman kepada malaikat Allah yaitu yang pertama, kita meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun kita tidak bisa melihat mereka. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu juga merupakan makhluk ciptaan Allah dan kita tidak boleh menyembahnya ya. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, diciptakan dari cahaya, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, selanjutnya yuk anak-anak kita kenali 10 malaikat Allah yang wajib diketahui beserta tugasnya. Di sini ibu punya gambar. Yang pertama ada malaikat. Ayo siapa? Malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk menyampaikan rahmat dan rezeki. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet sangkakala. Yang keempat ada malaikat Izrail. Malaikat Izrail bertugas untuk mencabut nyawa. Yang kelima ada malaikat Munkar. Dan keenam malaikat Nangkir. Tugasnya menanya di alam kubur kita. Yang ketujuh ada malaikat Raqib yang mencatat amal perbuatan baik kita. Yang kedelapan ada malaikat Atid yang bertugas untuk mencatat amal buruk kita. Dan yang kesembilan ada malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Nah, anak-anak, agar memudahkan kita dalam menghafal dan mengingat nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya, ibu punya lagu nih. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ada 10 malaikat Allah dengan segala tugas-tugasnya. Pertama Jibril menyampaikan wahyu. 2 Mikail memberi rahmat dan rizki.
3 Israfil meniup sangkakala, 4 Izrail mencabut nyawa, 5 dan 6 Munkar dan Nakir tugasnya menanya di dalam kubur kita. 7 Raqib mencatat amal baik, 8 Atid mencatat amal jelek, 9 Malik menjaga pintu neraka, 10 Ridwan menjaga pintu surga. Mari menghafal sambil bernyanyi supaya mudah ingat di hati. Kepada Allah kita meminta, semoga selamat sentosa. Selanjutnya menerima keberadaan malaikat Allah. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah meyakini bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Adapun cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah, yaitu yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah, karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberi balasannya. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Dan yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat. Misalnya menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan saat sholat berjamaah. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Adapun beberapa contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah, yaitu yang pertama, suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada 2 malaikat yang turun, salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak." Yang lainnya mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir." Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu juga mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, tiada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Al-Qaf ayat 18. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai 10 malaikat Allah yang wajib diketahui beserta tugas-tugasnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, coba Nurmila, tolong beritahu Ibu apa sih tugas malaikat Ridwan? Oke, pintar. Jadi tugas malaikat Ridwan yaitu menjaga pintu surga. Nah, anak-anak, sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, malaikat adalah makhluk Allah yang gaib karena tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita beriman adanya malaikat karena Allah yang memberitahukannya melalui Al-Quran dan Al-Hadits. Yang kedua, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Kemudian kita harus menerima keberadaan para malaikat tersebut dengan keyakinan bahwa malaikat itu ada. Setiap saat takut dan ingat kepada Allah, banyak mengingat kematian, dan gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan malaikat, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik.
Kemudian perilaku pergaulan sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu gemar bersedekah dan menolong sesama, gemar berkunjung kepada kerabat dan orang-orang yang beriman, serta gemar menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan untuk tugas minggu depan, Ibu minta kalian untuk menghafalkan nama-nama 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Kemudian kalian hafalkan di hadapan Ibu ya. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dimanfaatkan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.